Di balik sosoknya yang lembut, wanita bisa melakukan hal mengerikan pada suami. 7 wanita berikut terlibat dalam pembunuhan suaminya, bahkan ada yang menjadi dalang yang merencanakan kematian suami. Kita sering mendengar ungkapan, di balik pria yang hebat pasti ada wanita kuat yang selalu mendukungnya. Ungkapan ini menunjukkan betapa penting peran seorang istri dalam mendukung kemajuan suami. Namun karena suatu hal, seorang istri yang seharusnya mendukung suami justru menusuk dari belakang. Di balik sosoknya yang lembut, wanita bisa melakukan hal mengerikan pada suami. 7 wanita berikut terlibat dalam pembunuhan suaminya, bahkan ada yang menjadi dalang yang merencanakan kematian suami. Siapakah saja mereka? BBC merangkumnya dalam Istri-Istri Cerdik, Polisi Tak Kalah Taktik. Kasus kematian Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin mengagetkan bukan saja keluarganya, tapi juga masyarakat luas. Pasalnya hakim berusia 55 tahun tersebut ditemukan warga tewas di dalam mobilnya yang mengalami kecelakaan di perkebunan kelapa sawit di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga sangat terpukul atas kejadian ini, terutama Zuraida Hanum sang istri. Bahkan wanita berusia 41 tahun itu sempat beberapa kali pingsan. Saat diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta, Zuraida Hanum tampak beberapa kali tak bisa menahan air matanya. Namun siapa menyangka bahwa sebenarnya wanita tersebut sedang berakting karena 40 hari setelah kematian suaminya diketahui bahwa ternyata dialah dalang dibalik pembunuhan terhadap Jamaluddin. Polisi berhasil mengungkap skenario yang disusun oleh Zuraida Hanum dan Jeffrey yang ternyata teman dekat Zuraida. Sebenarnya rencana awal yang disusun adalah seolah Jamaluddin mengalami serangan jantung saat sedang tidur. Meskipun faktanya, Jamaluddin meninggal karena hidung dan mulutnya dibekap oleh Jeffrey dengan dibantu oleh Zuraida dan Reza Pahlevi. Namun saat diperiksa ternyata muka Jamaluddin terlihat memar bekas bekapan. Akhirnya skenario diubah seolah Jamaluddin mengalami kecelakaan setelah meninggalkan rumahnya pada Jumat 28 November 2019 pukul 5 pagi untuk pergi ke bandara guna menjemput tamu. Hasil penyelidikan mengungkapkan kalau Jamaluddin kecelakaan, mengapa jasadnya justru terbaring di jok tengah bukan di belakang kemudi. Selain itu, hasil otopsi menyatakan Jamaluddin meninggal dunia pukul 3 dini hari sehingga bisa dipastikan saat meninggalkan rumahnya pada pukul 5 Jamaluddin sudah tewas. Motif utama pembunuhan ini adalah keinginan Zuraida Hanum untuk menguasai harta suaminya dan juga ada pria idaman lain yaitu Jeffrey Pratama. Akibat perbuatannya, Zuraida diganjar dengan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Juni 2020. Beban hutang 10 miliar yang membebani membuat Aulia Kesuma gelap mata dan menyewa 4 orang eksekutor untuk menghabisi Pupung Sadili, suaminya beserta M. Adi Pradana, anak tirinya. Dia mengharapkan dengan tewasnya sang suami yang sudah dinikahi selama 8 tahun itu, bank bisa leluasa menyita rumahnya dan hutangnya lunas. Skenario kebakaran yang direncanakan untuk menghilangkan bukti kejahatan berjalan tidak sesuai rencana karena Kelvin, anak kandungnya yang telah membantu melakukan kejahatan, ikut terbakar. Polisi dengan mudah membekuk Aulia. Akibat perbuatannya, Aulia dan Kelvin divonis hukuman mati. Nasruddin alias Aci, seorang juragan emas dari Jayapura, meregang nyawa saat dia dan istri dihadang oleh perampok bersenjata tajam pada 28 Juni 2021 di Jalan Hanurata, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Sang istri Virjita Ligina Helu saat itu histeris dan berteriak minta tolong mengetahui sang suami bersimbah darah. Wanita berusia 25 tahun tersebut sangat terpukul atas kematian suaminya.
Bahkan beberapa kali wanita itu tampak seperti orang linglung dan depresi. Namun tertangkapnya seorang bule Pakistan bernama Mahdi Mehraban membongkar sandiwara Virjita. Bule yang mengaku sebagai pacar Virjita tersebut mengakui bahwa dia bersama Virjita lah yang telah membunuh Nasruddin dengan dalih perampokan. Bahkan rencana pembunuhan sudah mulai disusun sejak awal tahun 2021. Motif atas kasus ini adalah adanya pria idaman lain. Atas perbuatannya, Virjita dikenakan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman penjara 20 tahun sampai dengan vonis maksimal hukuman mati. Keinginan Nurtafia untuk menikah dengan pria idamannya yang seorang perwira polisi bernama Brigadir Permadi terhalang oleh statusnya yang masih terikat pernikahan dengan Ciong Bun Siong, seorang juragan tembakau dari Temanggung, Jawa Tengah. Jalan yang dipilih Nurtafia dan Permadi untuk memuluskan langkah mereka ke pelaminan adalah dengan menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Siong. Mereka memberi 20 juta untuk Rizal dan Wiji Indarto sebagai imbalan untuk melaksanakan misi mereka membunuh Siong. Pada tanggal 20 Maret 2019, jasad Siong ditemukan sudah membusuk di perkebunan kopi di Kecamatan Candiroto, Temanggung. Akibat perbuatannya, kini keinginan Nurtafia untuk menikah dengan Permadi kandas karena keduanya harus mendekam di penjara selama 20 tahun. "22 tahun menikah dengan Muhammad Ota, seorang pengusaha beras, Nurhayati tergoda dengan pria yang merupakan karyawan suaminya bernama Ade Naman. Karena takut hubungannya terendus oleh suami dan juga ingin segera menikah, sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta terlarang tersebut merencanakan untuk menghabisi Muhammad Ota. 22 Januari 2002, dini hari mereka merencanakan pembunuhan. Malam itu Nurhayati sengaja tidur terpisah dengan sang suami. Setelah dipastikan suami sudah terlelap tidur, dia menghubungi Ade Naman dan juga membukakan jendela. Menggunakan alat tradisional untuk menumbuk padi, Ade Naman menghajar Muhammad Ota tepat di kepala hingga tewas. Setelah melakukan aksinya, Ade Naman kabur dan Nurhayati berpura-pura histeris dan memanggil tetangga. Namun polisi mencurigai keterlibatan istri Ota karena tidak ada pintu dan jendela yang rusak. Akibat perbuatannya, Nurhayati dan Ade Naman diancam pidana 20 tahun penjara. Lamanya pernikahan bahkan hingga dikaruniai cucu nyatanya bukan jaminan bahwa hubungan suami istri berjalan harmonis, seperti yang dialami oleh Neliwati dan Khairul Amin. Neliwati merasa sakit hati terhadap suaminya yang kerap berlaku kasar dan memiliki wanita idaman lain. Setelah gagal menyingkirkan suaminya menggunakan santet, wanita itu menyewa 6 orang untuk melakukan aksi penganiayaan dan pembunuhan terhadap suaminya. Waktu itu sang suami yang mau masuk ke rumah dikeroyok oleh 6 orang yang dipimpin oleh Otong. Anaknya yang berusia 21 tahun yang mendengar ada keributan keluar dan berteriak meminta tolong. Sedangkan sang istri pura-pura tidur di dalam rumah Khairul Amin. Khairul Amin pun tak tertolong. Atas perbuatannya Neliwati diganjar 20 tahun penjara. Pesona ponakan suaminya yang bernama Nurholis membuat KL mabuk kepayang. Ponakan yang sehari-hari bekerja membantu suaminya Budiantoro yang memiliki usaha produksi wajan, diam-diam telah menjadi kekasih gelap KL. Meskipun hubungan mereka sudah pernah dipergoki oleh Budiantoro, namun alih-alih mengakhiri hubungan terlarangnya, mereka malah justru merencanakan untuk membunuh Budiantoro. Sore itu Selasa 30 Maret 2021, Budiantoro yang baru saja pulang diajak istrinya untuk melakukan hubungan intim di ruang tengah.
Ternyata itu adalah jebakan agar sang suami lengah dan ponakan yang sudah mengintai menjerat leher sang paman saat pasangan suami istri itu sedang menunaikan hajatnya. Sebelum membuang jasad korban di daerah Sedayu, sepasang kekasih itu sempat menunaikan sholat maghrib dan makan sate berdua. Wah, romantis sekali ya. Bagaimana menurut kamu? Boleh komen di bawah. Demikian 7 wanita yang tega membunuh pasangannya. 5 dari 7 wanita tersebut membunuh suaminya karena ada pria idaman lain. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Terima kasih sudah menyimak ceritaku. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kamu suka dengan ceritaku ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share.